mengenai garis ya. Jadi basic derajat nanti ini dipecah menjadi beberapa bagian, menjadi 3 bagian. Di dalam aplikasinya bagaimana ya. Nanti line ini berarti Anda belajar mengenai sifat, apa sifat daripada line, apakah dia corresponding angle atau vertically opposite ya, atau mungkin dia berseberangan dalam, berseberangan luar, atau dinamakan interior angle. Oke, Kipin langsung masuk kata sudut. Yang pertama Kipin bilang Anda perlu tahu toolnya. 1 derajat itu Kipin kasih sama dengan 60 menit ya. 1 derajat itu sama dengan 60 menit ya. 60 menit itu ya nulisannya aksen 1 gitu ya. Kipin ini tujuannya untuk apa ya? Untuk operasionalnya saja. Kipin tidak panjang lebar karena durasinya ini tidak terlalu panjang ya. Mungkin Kipin kasih sejam 70 menit ya supaya bisa cepat. Nah, Kipin tulis di sini kalau aku punya 1 derajat 60 menit. Nah, 1 derajat 60 menit. Misalnya kalau katakanlah Kipin punya 4 derajat. 4 derajat itu berapa menit ya? Tinggal Anda tulis dong. Berarti 4 dikalikan 60, betul? Berarti kan sama dengan 240 menit ya, 240 menit. Ini bahasanya. Nah, tetapi kalau kita bermain di sini, Kipin kasih 1, ini 2, Kipin kasih 3. Misalnya kalau Kipin berkembang menjadi sini, aku punya 25 derajat. Ya, 25 derajat 90 menit. Ya, kalau Anda lihat ini bagus gak penulisan 25 derajat 90 menit. Kalau Kipin 25 derajat 90 menit itu kurang bagus. Artinya berarti Kipin harus ubah menjadi gini, 25 derajat 90 menit ini Kipin tulis 60 menit sama 30 menit. Nah, kata 60 menit ini menitnya bisa naik ke sini, berarti Kipin jadi 26 degree 30 menit. Nah, penulisan ini dengan ini berarti ini penyederhanaannya ya. Jadi logiknya Anda ngerti. Nah, yang keempat, kadangkala kenapa harus diajari ini? Kalau Anda nanti mungkin di level Cambridge, Anda coba perhatikan, mungkin di sekarang kurikulum jarang lah bermain seperti angka-angka seperti ini langsung dipotong jalan. Nah, Kipin mau ngajar langsung dari basic supaya Anda bisa menguasai semuanya. Kalau aku punya 45,2 derajat, Anda memakai kalkulator, Anda memakai busur bisa nggak ngitung 45,2? Susah 45,2. Nah, biasanya kalau di angkatan udara, angkatan laut, dia nggak ngomong 45,2 derajat, tapi dia ngomong 45 derajat 20 menit. Ya, lintang utara, lintang selatan. Nah, itu tinggal embel-embel. Nah, artinya begini, 45,2 derajat ini kurang basic. Ini dirubah berarti menjadi 45 derajat ditambah 0,2 derajat. Ya, nah kata 0,2 derajat ini lebih baik Kipin tulis 45 derajat 0,2 ini tak kalikan 60. Berarti artinya 45 derajat ini coret berarti 12 menit. Nah, cara penulisan ini menurut Kipin itu paling bagus daripada Anda nulis 45,2. Nah, sekarang kita bermain, Anda tanya, berarti kalau ada koma diubah dari degree dirubah ke menit. Betul ya. Jadi konsep seperti ini Anda harus paham. Oke, ini kasus mengenai perubahan. Nah, masalahnya lagi yang kelima Kipin tulis. Konsep penjumlahan. Kipin kasih ya 1, 2, 3, 4. Sekarang kita masuk ke penjumlahannya. Nah, misalnya seandainya kata Kipin punya di sini 42 derajat. Ada 42 derajat, 34 menit, 17 detik. Misal Kipin tulis gini ya, ditambah 43 derajat ya. Di sini 43 menit sama 25 detik. Nah, kita belajar operasionalnya, nanti kita belajar arahnya pergi ke lem. Ya, Anda pelajari baik-baik. Jadi supaya ini konsepnya Kipin potong jalan supaya dalam waktu 70 menit bisa tercapai semuanya. Nah, di dalam operasional degree, dalam operasional dalam berada derajat, itu pengurangan pengalian itu tetap konsepnya sama. Ya, jadi artinya begini, Kipin tulis kalau ada jumlah berarti Kipin tulis 42 derajat
34 menit 17 detik ya, 17 detik. Kipin geser 17 detik. 43 Kipin taruh ke bawah 43 derajat, 43 menit 25 detik ya. Kipin tulis ditambah, kalau dikurang ya kurang. Ya, yang dikerjakan itu posisi belakang dulu seperti biasa operasional penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi 17 detik dikurangi 25 detik nggak bisa. Anda pinjam satu. Ya, kalau Anda pinjam satu, pinjam 1 menit, berarti ini jadi 67. Ini jadi 67 detik. Ya, nah sekarang jadi 67 detik. Anda nulisnya gimana, Kipin? Sorry. Ini tambah ya, sorry, ini ditambah. Pikirin Kipin kurang. Sorry, ya Kipin tulis ini tambah ya. Kalau misalnya ini pengurangan, kalau ini pengurangan 17 dikurangi 25 kan nggak bisa. Berarti otomatis Anda pinjam satu. Satu menit berarti 60 detik ya, berarti ini nanti 60 jadi Anda ubah ini menjadi 77 detik ya kalau pengurangan. Nah, tetapi kasus di sini adalah penjumlahan. Kalau penjumlahan ya tinggal jumlahkan aja. Ya, Anda tinggal jumlahkan aja. 17 ini ditambah berarti 75, berarti ini 2, 1 berarti di sini 42 detik. Ini dijumlah aja berarti ketemu 7, dijumlah aja berarti ketemu 77 menit. Berarti ini dirubah berarti jadi 85 derajat. Nah, sudah sederhana nggak Anda lihat di sini? Belum, karena 77 menit ini kurang sederhana. Kipin ubah lagi berarti 85 derajat. 77 ini Kipin tulis 60 menit, 17 menit 42 detik. Berarti 60 ini naik ke sini berarti jadi 86 derajat 17 menit 42 detik. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih ngerti ya? Berarti 86 17 detik 42 menit. Anda mungkin tanya, Kipin coba kalau pengurangan. Oke. Soal ini Kipin ubah menjadi pengurangan, Kipin kasih nomor 6 ya, Kipin kasih soal 6. Misalnya kalau Kipin punya di sini adalah 56 derajat 27 menit ya. Terus di sini ada 15 detik dikurangi 21 derajat, katakanlah ini 45 menit. Terus di sini katakanlah 3 detik. Oke? Ya, misalnya begini. Anda kalau disuruh nulis begini caranya gimana? Konsepnya sama, enggak terlalu ribet. Kipin tulis seperti ini, 56 27 detik 27 menit 15 detik, di sini 21 derajat 45 menit 3 detik. Nah, pada saat ini dikurang ya, Anda lihat kira-kira operasionalnya bisa enggak, cantik atau tidak. Kalau Kipin lihat, oh ini 15 kurangi 3 bagus. Nah, yang Kipin mau kerjakan itu seperti ini cara konsepnya. Jadi main panah kita. Oh, 15 kurangi 3 aman. Tapi 27 kurangi ini enggak bisa. Ini pinjam 1. Ya, pinjam 1 derajat. Kalau 1 derajat ini sama dengan 60 menit. Berarti Kipin rubah menjadi dikurangi 1 ini jadi 55 derajat. 1 derajatnya masuk di sini jadi 60 menit. Berarti dia jadi 87 menit 15 detik 21 derajat. Ini tetap aman ya, 21 derajat 45 menit 3 detik. Nah, kalau sudah kasusnya seperti ini aman, Anda tinggal dikurang aja. 15 kurangi 3 berarti 12 detik, 87 kurangi 45 berarti 2 menit, berarti ini 42 menit, berarti 55 berarti ini 4 ya, berarti ini 3. 34 derajat 42 menit 12 detik. Nah, ini operasional, sebenarnya ini materi kelas level di bawah high school ya. Nah, tetapi kenyataannya di level di bawahnya high school ini jarang. Sekarang di buku-buku paket jarang diajari kalau dalam penjumlahan degree derajat. Nah, ini aku nggak tahu kenapa kurikulumnya dipotong seperti ini ya. Oke, lanjut Kipin ya. Sekarang Kipin belajar masih ke basic derajat ya. Durasinya 70 menit. Semoga bisa menembus semua materinya dengan baik ya. Kipin tulis di sini, Kipin tulis gini ya. Macam-macam sudut ya. Kipin tulis
macam-macam sudut itu ada macam sudut ya. Ipin tulis macam-macam sudut itu ada berapa bagian ya. Kalau Anda lihat, kalau ditanya macam-macam sudut, kita belajar ya, kita belajar sambil teori ya. Macam-macam sudut, macam-macam sudut ya. Macam-macam sudut itu ada otomatis sebelum kita belajar macam-macam sudut ya, sebelum kita belajar macam-macam sudut, kita harus tulis gini. Kalau aku punya titik A, aku punya titik B, ini titik C, yang dinamakan A ini namanya titik sudut ya. A ini titik sudut. Kalau AB itu adalah kaki ya, kaki sudut. Oke. Kalau AC itu namanya kaki sudut ya. Kalau ini simbolik aja ya. Terus kalau Anda tanya, kalau C ini titik sudut nggak Anda? Kenapa? Kalau C ini bukan titik sudut. Kenapa B bukan titik sudut? Kenapa A, C bukan titik sudut ya, bukan titik sudut. Kenapa? Nah, nanti kita pelajari. B bukan titik sudut. Kenapa Kipin kok B bukan titik sudut? Nah, ini perlu Anda pelajari supaya para murid itu tahu apa sih yang namanya titik sudut. Ya, kenapa kok A dikatakan titik sudut? Kenapa B bukan? Kenapa C bukan? Itu yang penting. Ya, intonasi para guru itu juga harus kasih. Jadi murid itu bisa nalar gitu ya. Oh, A ini titik sudut karena A ini punya kakinya, ada garisnya. Tapi kalau B ini memang titik, tapi dia cuma punya kakinya cuma satu, satunya lagi enggak ada, berarti dia bukan titik sudut. Logiknya seperti itu, bahasanya seperti itu. Tapi kalau A dia punya kaki dua, kalau B dia cuma punya kaki satu, berarti bukan sudut. Titik C dia juga punya kakinya satu, nggak punya dua, berarti dia bukan sudut. Bahasanya seperti itu, oke? Nah, kalau sudah tahu mengenai titik sudut, mengenai kaki sudut, mengenai bukan titik sudut, baru kita belajar macam-macam sudut, macam-macam sudut ya, macam-macam sudut. Itu ada beberapa macam. Ada dikatakan sudut lancip ya. Apa yang dikatakan lancip atau acute ya, lancip. Lancip itu sudutnya itu adalah di bawah 90 derajat ya. Yang kedua macam-macam sudut ada lagi yang namanya sudut siku-siku, sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku kalau angle-nya adalah bernilai 90 derajat ya. Jadi angle-nya bernilai 90 derajat. Nah, yang ketiga ada lancip, ada siku-siku. Yang ketiga namanya tumpul ya, tumpul atau dikatakan obtus ya, obtus ya, obtus ya, obtus ya. Kalau di bahasa Cambridge obtus berarti kalau tumpul alfanya itu antara 90 sampai dengan 180 derajat ya. Jadi biasanya para murid ditanyain ya, kira-kira lancip kira-kira gini. Oh gini loh, ini angle-nya lancip. Kenapa lancip? Karena pasti di bawah 90 derajat. Kalau aku begini baru ini namanya siku-siku karena ada perpendikular, itu logiknya ya. Terus kalau tumpul itu gambarnya begini. Oh alfanya lebih dari 90 derajat, berarti ini namanya tumpul. Tumpul itu dikatakan obtus. Yang terakhir ya, yang dikarenakan terakhir itu namanya sudut refleks. Apa artinya sudut refleks? Sudut refleks itu nilainya lebih dari 180 derajat ya. Refleks itu adalah sudutnya lebih dari 180 derajat. Nah, kalau Anda sudah tahu menjawab pengertian seperti ini, yang namanya sudut refleks, sudut ini, nah kita coba bermain sedikit ya, bermain sedikit di pola jarum jam. Kita bermain sedikit di pola jarum jam supaya enak ya. Kita masih bermain di pola jarum jam. Misalnya kalau Kipin punya nomor 1 di sini ya, ada nomor 1, dia bilang ada setengah putaran penuh, setengah putaran penuh. Nah kalau setengah putaran penuh itu artinya kita tulis ya, kalau penuh itu adalah 360 derajat
ya. Jadi Anda perlu tahu kalau total begini ini adalah 360 derajat. Yang kedua, kalau straight line garis lurus ini totalnya 180 derajat. Itu dibagi per poin. Ada namanya circle 360, ada straight line di sini adalah 180. Yang terakhir itu ada namanya perpendicular siku-siku 90 derajat. Nanti kita bermain ke sini. Konsepnya kita baru bermain penyusunan submateri supaya Anda ngerti ya. Kalau Kipin punya setengah putaran, berarti artinya setengah dikalikan 360 derajat. Berarti sama dengan 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat Anda ditanyai, tentukan apakah dia lancip, apakah dia siku-siku, apakah dia refleks, apakah dia lurus ya. Ini dikatakan sudut pelurus. Ya, sudut pelurus atau dikatakan suplemen ya. Jadi kalau Anda yang dikatakan suplemen itu totalnya sama dengan 180 derajat. Oke. Yang kedua, Kipin kasih kalau aku punya 3/4 putaran penuh. 3/4 putaran penuh berarti aku nulisnya adalah 3/4 dikalikan 360 berarti 90 270 derajat. Nah, kalau 270 derajat dia termasuk sudut apa? Lebih dari 180. Ini dikatakan sudut refleks. Ya, jadi sudut refleks. Jadi di bawah ini yang merupakan sudut refleks itu yang mana? Nah, Anda cari ya. Contoh ini contoh. Yang ketiga, kalau Kipin kasih di sini ada tulis 4/5 putaran penuh ya, 4/5 putaran penuh berarti Kipin tulisnya 4/5 dikalikan 360 berarti Kipin tulis ini dibagi ini 2, betul ya. 5 ini berarti 22 berarti 72 kali 4 berarti 288. Ini juga dikatakan refleks ya. Jadi konsepnya gampang ya, konsepnya gampang ya. Nah, kalau yang Kipin kasih yang nomor 4, kalau aku punya di sini adalah 4/5 sudut lurus ya, sudut lurus. Ini artinya apa? 4/5 sudut lurus berarti artinya 4/5 dikalikan 180 derajat. Berarti kalau Kipin hitung di sini adalah posisi 36 berarti 144. 144 itu termasuk angle apa? Termasuk tumpul atau dikatakan obtus. Ya, obtus ya. Jadi termasuk sudut tumpul ya. Karena berarti Anda harus belajar yang dikatakan sudut tumpul berarti alfanya antara 90 sampai 180. Kalau siku-siku nilainya 90, lancip kurang dari 90, kalau refleks dia di atas 180. Jadi soal seperti ini untuk mengetahui apakah dia refleks, apakah dia tumpul, apakah dia lancip, apakah dia obtus, Anda harus belajar konsepnya ya. Nah, terus yang kemudian Kipin kasih di sini ada misalnya Kipin kasih di sini 2/3. Satu lagi ya, 2/3 sudut penyiku ya, sudut penyiku. Nah, 2/3 sudut penyiku. Berapa 2/3 sudut penyiku? Berarti Kipin tulis 2/3 penyikunya adalah 90 derajat, berarti ketemu 60 derajat. Ya, 60. Nah, 60 ini termasuk sudut apa? Termasuk sudut lancip. Ya, sudut lancip atau dikatakan acute. Ya, acute angle. Oke, jadi soal ini di bawah ini termasuk dia bilang termasuk lancip ataukah tumpul ataukah siku-siku ataukah refleks dan sebagainya ya. Jadi penjelasan ini tunjukkan berapa nilai angle ini dan berapa termasuk sudut, berapa sudut termasuk jenisnya sudut, apakah dia refleks, apakah dia tumpul, apakah dia siku-siku. Nah, Kipin kasih yang nomor 6 ya. Ini sering sudah dihilangkan. Ini sering sudah dihilangkan kalau di level kelas bawah ya. Kipin punya di sini ada, mungkin kita bilang gini, kok Kipin kasih kalau aku punya jarum jam pukul ya, jarum jam pukul, katakanlah Kipin kasih punya pukul 4.00. Wah, Anda bilang, kalau 4.00 gampang Kipin aku bikin gambarnya ya, Kipin gambarnya
pukul 4 di sini Kipin kasih 12, di sini 6, di sini 3, di sini 4, di sini 5, betul? Di sini 2, di sini adalah 1, jarum panjangnya pasti di 12. Betul ya? Jarum panjang pasti di 12, jarum pendeknya pasti di 4. Nah, gini, pasti Anda bilang, oh gampang ini. Masing-masing kalau ini adalah 90 derajat ya, perpendikular, berarti ini masing-masing 30, 30, 30. Nah, cara nulisnya ini berapa derajat? Kipin tulis, oh 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 30 sama dengan 120 derajat. Anda bilang gampang kalau begini. Kipin kasih. Kalau Kipin kasih di sini pukul 4 lebih ya, pukul 4 lebih 5 menit. Nah, ya, pukul 4.05. Nah, kalau pukul 4.05 berarti nanti jarum panjangnya Kipin tulis di sini ya. Di sini Kipin kasih ini 3, ini 3, di sini adalah 2, di sini ada 1, di sini adalah 12. Pasti jarum panjangnya di 1. Betul ya? Jarum panjangnya di 1, di sini ada 4, di sini ada 5, di sini ada 6. Jarum pendek tidak mungkin di 4, tapi melewati 4 sedikit. Nah, nih. Ya, jadi Anda harus tahu. Nah, terus gimana Kipin? Ini berapa derajat? Kipin tulis di sini artinya 1, 2, 3. Oh, berarti 3 kali 30 ditambah. Nah, yang ini berapa? Nah, Anda perlu tahu itu berapa di sini. Itu berapa derajat? Ya, jadi kita bermain itu Anda harus tahu itu berapa derajat permainan seperti itu ya. Jadi kata degree di situ ya, kata degree di situ Anda harus tahu menit. Loh, gimana Kipin? Kata menit ini kok gimana caranya gitu ya? Caranya gimana? Nah, Kipin bisa mengatakan ini dikalikan setengah. Berarti jadi 2,5. Artinya jarum pendek ini jalan 2,5 derajat. Wah, 5 kalikan 25. Berarti Kipin tulis ini 2,5 derajat. Berarti 90 ditambah 2,5 berarti 92,5. Anda tanya, kayaknya gak masuk akal. Kok bisa ya? Kok bisa? Anda mungkin tanya, loh, kok bisa dikali setengah? Ya, kok bisa dikali setengah? Nah, ini Anda perlu tahu di sini. Ini adalah 5 menit. Ya. Ini adalah 5 menit. 5 menit itu nilainya, ya. 5 menit itu nilainya 30 derajat. Ya, Anda perlu tahu. 5 menit itu 30 derajat. Nah, kalau berarti 1 menitnya itu adalah ya, 1 menitnya itu adalah 6 derajat. Betul ya? Tadi kan sudah dibilang 1 menit itu sama dengan 6 derajat. Ya, jadi 1 menit itu 6 derajat. Betul ya? Jadi ini kalau jarum panjang ini bergeraknya setiap 5 menit dia 30 derajat. Nah, setiap 5 menit 30 derajat. Nah, Anda perhatikan, kalau jarum pendek ini kan 1 jam. Jarum pendek dari 4 ke 5 itu 1 jam. Loh, 1 jam ini podo abe 30 derajat. Ya, 1 jam ini podo abe 30 derajat. Betul ya? 1 jam 30 derajat. 1 jam itu berarti kan podo abe 60 menit. Betul ya? 60 menit 30 derajat. Berarti 1 menitnya adalah 30 dibagi 60 berarti setengah. Ya, jadi kata setengah itu bahasanya dari sini. Jadi kalau jarum pendek kalau dia lebih dari sekian menit berarti jarum pendek itu bergerak dikali setengah. Ya, jadi 5 kalikan setengah berarti 2,5 berarti 90 ditambah 2,5 92,5. Kipin aku nggak ngerti. Kipin kasih contoh yang lain. Ya, andai kata masih belum ngerti, Kipin kasih contoh yang lain supaya nalarnya masuk ya. Habis ini mungkin kita langsung ke potong jalan ke lain gitu ya. Oke. Supaya bisa topiknya bagus gitu ya. Kipin di sini punya pukul Kipin kasih di sini
pukul 3.7 ya, pukul 3.03.40. Kasih yang angkanya gampang deh supaya enak ya, pukul 03.40. Anda coba lihat kalau di level di bawah high school apakah diajari begini. Kalau Kipin dulu ngajar di tahun 90-an ya, Kipin ngajar di tahun 90-an. Ini sudah ada di levelnya SMP, tapi aku nggak tahu kali ini kenapa kok kurikulumnya dirubah ya. Kipin nggak suka ya, makanya tingkat matematikanya mungkin kurang ya. Kipin kasih pukul 03.40, berarti Kipin tulis ya ini ya. Pukul 3 Kipin kasih ini 3, ini 12, di sini adalah 6, di sini adalah 7, di sini adalah 8, di sini adalah 9, 4, 5. Oke, 2, 1. Di sini 11, di sini adalah 10 ya. Pukul 3.40, yang pasti jarum panjangnya pasti di 8. Pasti. Ya, pasti. Jarum pendeknya pasti bukan D3, tapi melewati 3 dikit. Nah, melewati 3 dikit. Nah, ini Kipin kasih ya. Kipin kasih gini, ini. Kipin kasih titik-titik. Kipin kasih titik-titik ya. Oke, ya Kipin kasih titik-titik gini. Nah, oke, pasti ngelewati ini. Lah, berapa derajat? Kipin hitung di sini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 30 ditambah ini berapa derajat? Nah, caranya gampang. Loh, yang penting Anda tahu ini berapa, dia jalan berapa. Oh, gampang. 40 berarti artinya 40 dikalikan setengah. Berarti ini artinya 20 derajat. Berarti ini 20 derajat. Kalau ini 20 derajat sekian, ini 30, berarti ini adalah 10. Ditambah 10 berarti 120 ditambah 10 sama dengan 130. Kurang lebih ngerti ya. Jadi kalau penulisan mengenai jam kayaknya Kipin sudah ya. Oke, mungkin Kipin kasih satu lagi kalau masih kurang paham. Ya, Kipin kasih satu lagi ya supaya enak. Kipin kasih satu lagi. Di sini Kipin kasih nomor 8 ya supaya kita bermain-main di jam ini. Anda ngerti gitu ya. Mungkin dengan 2 soal ini masih kurang paham, Kipin kasih yang nomor 8 ya. Kipin agak perbanyakkan soalnya. Kipin kasih di sini kira-kira pukul 9:10 ya. Kipin kasih di sini pukul 9:10. Nah, kalau pukul 9:10 berarti Kipin tulis di sini ya. Kipin tulis di sini adalah 3, ini 2, ini 1, di sini 12, di sini 11, di sini 10, di sini adalah 9 ya. Yang pasti lebih 10 berarti jarum panjangnya pasti di 2. Pasti. Betul ya? Pasti di 2. Jarum pendeknya itu pasti lebih dari 9 sedikit. Nah, gini Kipin aja. Lah, ya kasih gini. Lah, lebihnya ini sudah jalan berapa derajat Kipin? Ini bahasanya dari setengah kali 10. Setengah dikalikan menitnya 10 berarti 5 derajat. Berarti ini dia sudah jalan 5 derajat. Berarti kalau ini 5 derajat, totalnya ini 30, berarti 30 kurangi 5 berarti ini 25. Paham ya? Paham ya? Berarti Kipin bisa tulis di sini artinya berapa? Kalau angle yang paling terdekat berarti 1, 2, 3, 4. Berarti Kipin tulis 4 kali 30 ditambah. Oh, 30 kurangi 5 lah. Boleh lah. 30 kurangi 5. Mau langsung juga boleh. Berarti 120 ditambah 25 sama dengan 145. Oke, ya jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kalau Anda sudah tahu ini, Kipin sekarang ngeplotkan ya. Sekarang Kipin ngeplotkan. Ngeplotkan gimana Kipin? Kipin ngeplotkan begini. Ya, Kipin ngeplotkan teorema mengenai basic derajat. Kipin kalau bilang gini ya. Kalau dikatakan penyiku sudut A adalah 90 dikurangi sudut A. Kalau dikatakan penyiku sudut A itu berarti nulisnya adalah 90 dikurangi A. Kalau dikatakan pelurus itu atau dikatakan suplemen
ya. Suplemen bukan Superman ya. Suplemen sudut A itu adalah 180 dikurangi sudut A. Penyiku itu bisa dikatakan komplement ya, komplement. Oke? Ya, kita belajar formula ini ya. Kalau dikatakan penyiku sudut A, Ipin apakah harus sudut A? Enggak selalu. Mungkin dikatakan penyiku sudut B. Dan kalau penyiku sudut B berarti adalah 90 dikurangi sudut B. Berarti katakanlah kuncinya adalah sudutnya itu sendiri. Nah, kita langsung bermain combine supaya Anda ngerti ya, karena ini sudah banyak ditinggalkan. Soal-soal ini banyak ditinggalkan sama penulis. Ya mungkin karena tuntutan dari akademik ya. Kalau Kipin bilang penyusun itu juga harusnya nulisnya secara detail ya. Kalau mau para siswanya, para pelajar Indonesia bagus ya harus secara detail gitu ya. Kipin tulis di sini ada soal, misal Kipin kasih tulis gini ya, Kipin kasih Kipin lanjuti di soal nomor 9 ya. Kipin tulis gini, suplemen sudut A, suplemen sudut A ya, suplemen sudut B adalah 150 derajat. Maka berapakah komplement sudut B? Nah ya, jadi berapakah komplement sudut B? Supaya Anda ngerti, jawab Kipin tulis jawab. Suplemen sudut B, pelurus sudut B berarti 180 dikurangi sudut B ya, sudut B adalah berarti sama dengan 150. Kalau Anda ditanya berapakah komplement sudut B, Anda tidak usah langsung nyari komplement sudut B. Anda harus tahu angle-nya dulu. Kalau Anda nggak tahu angle-nya, nggak mungkin bisa dapat. Jadi kalau diketahui suplemen sudut B adalah 150, itu artinya 180 dikurangi sudut B sama dengan 150, maka secara aljabar 150-nya pindah ke sana, sudut B-nya pindah ke kanan, berarti aku bisa ketemu sudut B-nya adalah 30 derajat. Nah, kalau sudut B-nya tahu 30 derajat, ditanya komplement sudut B. Komplement sudut B itu adalah 90 dikurangi sudut B. Kalau Anda bisa langsung silakan, makanya Kipin bilang, aku gak mau main langsung, aku mau memakan secara teoritis. Komplement sudut B berarti 90 kurang sudut B, berarti aku harus tahu sudut B-nya C. Berapa sudut B-nya? Tahu 30 derajat. Ya, berarti jawabannya adalah 60 derajat. Yang dikatakan 60 derajat itu bukan sudut B-nya, tapi komplemennya, penyikunya. Oke? Lanjut Kipin bermain-main ke soal cerita ini supaya paham ya. Nomor 10 ya, supaya recordnya bagus, banyak variasi soal ya, supaya banyak variasi soalnya. Oke, Kipin lanjut nomor 10 ya, Kipin lanjut nomor 10. Di sini ada tulis penyiku sudut A. Penyiku sudut A, penyiku sudut A jika dijumlahkan, ya kan, penyiku sudut A jika dijumlahkan dengan setengah kali suplemen ya, setengah kali suplemen sudut A adalah 135. Oke ya, adalah 135. Ini sudah main variasi ya. Terus dia tanya berapakah, hitung nilai sudut A itu. Nah, ya, cara jawabnya gimana? Gampang. Ya, susah enggak? Enggak susah. Kita bikin ya. Ada dia bilang penyiku sudut A, berarti artinya 90 dikurangi sudut A. Jika dijumlahkan berarti ditambah. Ya, setengah kali suplemen berarti setengah kali suplemen pelurus, berarti nulisnya adalah 180 dikurangi sudut A adalah sama dengan 135. Oke ya. Nah, kalau Anda sudah tahu konsep ini, cara ini penulisannya gampang, ini dikerjakan dengan secara aljabar. Oh, mau diekspan boleh ya. Kalau secara teoritis, kalau Kipin kan bilang, Kipin nggak suka kalau ada perperan.
Ya semuanya tak kalikan 2. Tak kalikan 2 berarti ini jadi 180, ini jadi sudut A, setengahnya hilang berarti tinggal 180 dikurangi sudut A sama dengan 135 kali 2 berarti 270. Terus Anda tanya, kenapa Kipin kok kamu dikali-kali? Kebanyakan para siswa yang pintar tok iso ngitung. Ya, yang standar itu kasihan. Pak, kebanyakan salah. Daripada salah, mending Kipin semua pecahannya tak hilangkan. Ya, kita perlu politik ya. Ada politik mengenai negara, kita juga ada matematika, juga ada politik cara ngitungnya ya. Jadi jangan mau dibohongi. Terus cara ngitungnya kita nulis 180 berarti 360 min sudut A berarti min 2 sudut A sama dengan 270. Kipin tulis minnya pindah ke sini berarti 2 sudut A, 270 pindah sini berarti 360 dikurangi 270 berarti 360 ini 90 sama dengan 2 sudut A, maka sudut A nya sama dengan 45. Gampang ya, gampangnya. Kipin kasih lagi yang lebih menarik ya. Habis itu Kipin masuk ke line ya, ke line. Oke, jadi biar recordnya satu sesi itu sudut itu kena ya. Nanti baru tinggal latihan terus ya. Yang ke-11 Kipin kasih ya. Yang ke-11 Kipin punya di sini ya. Sudut, dia bilang sudut A. Jika sudut A adalah penyiku sudut B. Oke ini ya. Kalau sudah ngomong gini, jika sudut A adalah penyiku sudut B. Nah, ya, penyiku sudut B. Dan setengah sudut A ya ditambah 1/4 sudut B itu adalah 35 derajat. Ya, ditanya hitung suplemen sudut A. Suplemen sudut A. Kata suplemen itu namanya pelurus, supaya Anda paham ya. Ditanya pelurus. Nah, kita bikin suplemen sudut A, pelurus sudut A. Caranya gimana Kipin? Kita bikin dulu dari kalimat. Di sini ada soal, dia mengatakan jika sudut A adalah itu berarti sama dengan penyiku sudut B berarti 90 dikurangi sudut B. Selesai. Ya, terus gimana kita begini? Kita bisa memakai cara eliminasi. Sudut B-nya kita pindah ke kiri, sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Nah, terus kita punya persamaan ini, ini dihilangkan aja pecahannya. Wah, kalau Kipin kan suka ngilangkan pecahan. Kalau ngilangkan pecahan berarti semuanya dikalikan 4. Betul ya? Kalau dikalikan 4 ini jadi 2 sudut A, betul? Dikalikan 4 berarti jadi sudut B. Oke, equal. Kalau kalikan 4 berarti 70, berarti 140 dikurangi. Kenapa? Dieliminasi sama-sama B berarti dihilangkan, berarti sudut A dikurangi 2 sudut A berarti min sudut A sama dengan 90 kurangi 140 berarti min 50, berarti sudut A-nya sama dengan 50. Nah, kalau sudut A-nya tahu 50, maka ditanya pelurus sudut A itu artinya 180 dikurangi sudut A. Jadi kalau mau nyari pelurus sudut A, Anda harus tahu sudut A-mu itu berapa. Berarti kita bisa tulis 180 dikurangi 50 sama dengan 130 derajat. Oke, lanjut Kipin. Sekarang Kipin baru belajar mengenai line, mengenai sifat-sifat ya. Aku punya begini ya, konsep permainannya begini. Sekarang kita bermain ke line. Nah, kita bermain mengenai line sifat. Kita main line ke sifat. Artinya begini. Kalau Kipin punya, aku punya garis yang sejajar, ada garis paralel ya. Ada garis satu, ada garis kedua paralel. Garis tersebut dipotong oleh satu garis ya. Katakanlah ini garis M. Di sini ada namanya angle 1, ada angle 2, ada angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8 ya. Jadi yang namanya 1 itu adalah dari sini sampai sini, yang namanya 2 itu ini, yang namanya 4 ini, 3 ini dan seterusnya. Oke? Nah, yang kita pelajari
mengenai kata sifat yang kita pelajari di sini, sifat yang ini kita perlu pelajari, ini menarik ya. Sifat kita belajar, sifat kita belajar. Sifat yang pertama kita bilang ya, kita bilang begini ya, yang katakanlah sifat itu kita bermain sebentar, Kipin izin sebentar, Kipin izin ya, Kipin izin minum dulu sebentar ya, sebentar. Ya, sifat yang pertama, dua garis dikatakan sehadap. Dua garis, dua sudut, dua sudut. Sifat pertama, dua sudut dikatakan sehadap, ya, dikatakan sehadap, ya. Dua sudut dikatakan sehadap. Misalnya gini, dua sudut dikatakan sehadap jika menghadap arah yang sama ya. Kalau menghadap arah yang sama sehingga nilai sudutnya bernilai sama. Nah, bahasanya begini. Artinya begini. Dua sudut dikatakan sehadap jika menghadap arah yang sama sehingga nilai sudutnya bernilai sama. Artinya gini. Kipin bisa mengatakan sudut dua, angle-nya 2, sudut 2 ini sehadap dengan sudut 6. Sudut 2 sama dengan sudut 6 karena dia menghadap sama. Ya, menghadap sama. Kalau menghadap sama, maka nilai sudut 2 ini sama dengan sudut 6. Kita belajar sehadap. Apalagi yang sehadap? Sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Maka sudut 3 sama dengan sudut 7. Jadi yang namanya sehadap itu nilainya sama. Terus apalagi yang sehadap? Oh ini sudut 1 sehadap sudut 1 menghadap sama dengan sudut 5. Maka Kipin bisa mengatakan sudut 1 bernilai sama dengan sudut 5. Apalagi yang sehadap Kipin lagi. Sudut 4, angle 4 sehadap dengan angle 8. Berarti Kipin bisa mengatakan sudut 4 bernilai sama dengan 8. Ya, kata sehadap itu kalau di bahasa Cambridge, sudut 4 itu corresponding angle to sudut 8 ya. Jadi kalau sehadap itu pada bahasa ini dengan kalimat corresponding ya. Jadi kalau Anda belajar di Cambridge, kalau ada tulis corresponding angle itu artinya sehadap. Oke? Sifat yang kedua Kipin tarik ya, sifat yang kedua Kipin tulis di sini sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua ada yang namanya sehadap. Ya, ada yang namanya sehadap. Sekarang Kipin kasih yang namanya kedua adalah sifat yang kedua adalah bertolak belakang ya. Bertolak belakang ya. Bertolak belakang itu artinya gini. Sudut dikatakan bertolak belakang, ya, dikatakan bertolak belakang apabila terbentuknya apabila sudut dikatakan bertolak belakang terjadi oleh dua buah garis lurus ya, dua buah garis lurus. Artinya begini, aku tanya, apa kata dua buah garis lurus? Kadangkala para murid itu susah.
Kalau aku punya garis ini dan garis ini 2 garis. Tapi kalau aku punya begini, terus aku punya begini, ini berapa garis? Ini 4. Kalau ini 2 garis. Nah, yang dikatakan bertolak belakang itu ini. Nah, ini A dan ini B. Jadi A dan B bertolak belakang. Bertolak belakang atau dikatakan di sini adalah vertically opposite ya, opposite ya. Kalau di dalam Cambridge vertically opposite ya. Kalau kamu disuruh nunjuknya mengenai sifatnya, Anda harus tahu ya, vertically opposite ya, vertically opposite atau dikatakan bertolak belakang ya. Jadi sudut A sama dengan sudut B. Nah, kalau dikatakan yang di soal ini, kalau dikatakan di sini, kita kembali ke sini, yang kedua ya. Jadi yang dikatakan bertolak belakang, kita bisa mengatakan sudut A1 tolak dengan tolak belakang dengan sudut A1 dengan A3 ya. Kalau dia bertolak belakang, berarti nilai angle-nya A1 itu pada BA3 ya. Jadi kata bertolak belakang, nilai sudutnya itu sama. Yang namanya sehadap sudutnya juga sama. Jadi sudut A1 sama dengan A3, sudut A2 bertolak belakang dengan sudut A4 maka bisa dikatakan sudut A2 juga sama dengan sudut A4 ya. Itu kata bertolak belakang. Nah, kalau sudah tahu kita bertolak belakang, kita bermain sudut yang ketiga, itu adalah berseberangan ya. Kita tulis yang namanya berseberangan ya. Sudut berseberangan ya. Kata sudut berseberangan ya. Kalau sudut berseberangan ini tercipta sudut berseberangan dalam ya. Kata sudut berseberangan itu ada 2, berseberangan dalam dengan berseberangan luar. Kalau berseberangan dalam itu kamu nanti mungkin bisa dikatakan alternate ya, alternate interior angle kalau di bahasa Cambridge ya. Nah, intinya sudut berseberangan dalam berbentuk huruf Z, huruf kapital Z. Nah ya, jadi para murid dikasih simbol seperti ini pasti belajarnya gampang. Oh, kalau yang namanya berseberangan itu begini, berbentuk Z, yang pasti ada 2 buah garis yang sejajar ya. Di sini angle-nya ini X, ini Y. Berarti sudut E ini berseberangan dengan sudut Y. Maka sudut EE nilainya sama dengan sudut Y. Ya, kalau sehadap berarti sudutnya sama. Kalau vertically opposite juga sudutnya sama. Kalau berseberangan juga sudutnya sama. Nah, tapi kalau Anda lihat di dalam kasus seperti ini, yang berseberangan dalam mana? Sudut 2 dengan sudut 8, sudut 3 dengan sudut 5. Berarti sudut 3 itu sama dengan sudut 5, sudut 2 sama dengan sudut 8. Kalau yang ini Kipin, sudut 4, nggak ada. Sudut 4 dengan sudut 6 itu berseberangan luar. Kipin nggak bahas. Kalau kata berseberangan luar, Kipin tidak bahas. Karena apa? Kata berseberangan luar kita bisa sederhanakan lebih dalam ke berseberangan dalam. Ya, jadi tidak perlu banyak ngafal. Jadi Anda tidak perlu banyak hafal. Yang keempat, yang terakhir, habis itu kita baru main combine formula. Yang keempat kita main. Kalau berseberangan luar kita nggak usah. Ya. Yang keempat itu sifat yang keempat adalah namanya sepihak dalam. Ya, sepihak dalam. Sudut sepihak dalam ini kuncinya berbentuk letter U. Berbentuk letter U ya, berbentuk letter U ya. Berbentuk letter U artinya begini ya, ada 2 buah garis yang pasti, 2 buah garis sejajar. Kipin mengatakan kalau ini X, Y. Kipin mengatakan sudut E sepihak dalam dengan sudut Y. Maka
maka sudut X tidak sama dengan sudut Y, tapi sudut X ditambah sudut Y, maka sudut X tidak sama dengan sudut Y, tapi sudut X ditambah sudut Y sama dengan I/5. Ya, jadi Anda pelajari. Kalau tadi yang namanya berseberangan itu sudutnya selalu sama, kalau sehadap itu juga sama, vertically opposite juga sama, corresponding angle juga sama, tetapi kalau sepihak dalam sudutnya itu tidak sama. Ya, kalau sepihak dalam itu tidak sama. Nah, jadi Anda harus perhatikan, kalau sepihak dalam itu tidak sama. Kalau tidak sama, berarti sudut ini tambah ini sama dengan 180. Sebenarnya ini kita tidak perlu bikin sepihak dalam. Kita bisa ngakali dengan Z. Ya, kita bisa ngakali dengan vertically. Ya, sepihak dalam ini mungkin dikatakan bahasa Cambridge adalah co-interior angle. Co-interior angle, ya. Jadi kalau ditanya, kenapa Anda bisa mengatakan sebutkan angle-angle ini termasuk sifat apa? Oh, ini termasuk sifat co-interior angle, berarti artinya sepihak dalam. Oh, ini bersifat alternative interior, artinya berseberangan dalam. Ya, konsepnya seperti itu. Kita langsung contoh soal supaya Anda lebih mengerti. Kita masuk ke soal, ya. Kita bermain soal apakah dia ini merupakan gabungan, apakah dia vertically, apakah dia corresponding atau tidak. Ya, Kipin langsung soalnya Kipin tulis di sini. Kipin punya soal, Kipin taruh ya di sini. Kipin kasih nomor 1 ya. Di sini ada Kipin kasih gambar. Nah, di sini Kipin kasih gambar line. Terus Kipin tarik di sini adalah di sini 140 derajat. Katakan 140 derajat. Di sini adalah E. Di sini Kipin kasih 285, sorry. 285 degree. Di sini Kipin kasih namanya 30 berapa ini? 30 jangan 30 lah, 30 derajat. Di sini Kipin kasih ya. Sorry, ini ada namanya kata paralel ya. Kipin tulis di sini hitung find X value. Nah, kalau Anda mau ngitung X ini, Anda harus menciptakan angle. Anda harus menciptakan angle, apakah dia angle-nya itu vertically opposite, apakah dia corresponding, ataukah dia co-interior angle. Nah, Anda harus menciptakan. Caranya gimana Kipin menciptakan? Wah, ini yang keren. Anda harus tarik garis, ya. Untuk menjawab soal-soal ini sebenarnya tidak sulit. Justru Kipin rasa kalau para pelajar logiknya masuk. Ya, kalau ini Anda perlu tarik garis satu garis. Caranya gimana Kipin? Kipin kasih. Oh, aku tarik garis ini aja satu. Ya, garis sejajar. Oh, kurang kelihatan ya, kurang kelihatan. Kipin tarik garis di sini satu. Kipin tarik garis satu. Ya, Kipin garis putus-putus satu supaya enak ya. Kipin tarik garis. Nah, kalau Kipin tarik garis ini, oh, aku tahu ini 140. Kita memakai co-interior sudut bentuk U. Kalau ini 140 berarti ini pasti 40 derajat. Kenapa 40 derajat? Karena dia merupakan sepihak dalam. Merupakan co-interior. Loh, sing ditanya X, nanti dulu. Aku punya 30 derajat. Kalau Kipin tarik garis ke sini ke kiri, ya, loh, ini sejajar dengan ini. Berbentuk set. Kalau berbentuk set dia berseberangan dalam, berarti alternate interior angle. Kalau ini 30 berarti ini 30. Paham? Kalau ini 30 ini pasti 30. Kalau interior angle kan begitu. Ya, angle-nya sama, makanya Anda perlu pelajari. Kalau corresponding sudutnya sama, interior angle itu juga sama. Terus kalau vertically opposite juga sama, corresponding juga sama. Yang tidak sama kalau co-interior. Ya, oke. Terus Anda tulis, oh Kipin, aku sudah ketemu ini 30. Terus gimana? Aku kasih angka 80 ya, supaya hitungannya enak. Ben nggak terlalu ribet. Aku punya 30, total ini angle itu adalah 360. Ya, maka ini 360. Kalau ini 30 tambah 280, berarti kan 310. 310 berarti ini 50 derajat. Betul ya? Kalau ini 50 derajat, oh ini berbentuk set. Berarti kalau ini 50, ini 50. Kenapa 50?
dia termasuk alternate interior angle. Ya, termasuk interior angle. Berarti kalau ini 50, ini 50, maka nilai X-nya adalah 50 ditambah 40 sama dengan 9. Lanjut, Kipin kasih soal berikutnya ya, supaya ngerti ya, supaya paham. Kipin kasih soal nomor 2 ya. Kipin kasih soal nomor 2. Aku punya soal, Kipin tarik ada garis begini, 1. Terus di sini ada garis sejajar 1 ya. Kipin kasih ini ada garis begini ya, sebentar. Terus di sini ada lagi sejajar dengan ini. Oke, sejajar ya dengan ini. Oke, sejajar dengan ini ya. Terus ini Kipin kasih garis begini ya. Di sini Kipin kasih 320 derajat aja supaya angkanya enak. Nah, ya angle-nya begini. Dia tanya, Kipin kasih di sini adalah 60 derajat misalnya, misal 60. Di sini ada X, di sini ada Y. Ditanya find X value and Y value. Berapa mau nyari X dan Y? Gampang. Anda ciptakan garis dulu. Anda nggak usah panik. Nggak perlu panik. Terus gimana Kipin? Oh ini loh. Ini berbentuk set. Ya, ini berbentuk set. Kalau berbentuk set, itu berarti termasuk alternate interior angle. Sudut berseberangan. Aku bisa tahu. Kalau ini 360, ini 320, total ini 360, berarti aku tahu ini 40. Aku tahu 40, berarti ini tahu 40. Nah ini kamu harus gercep. Oh Kipin, kalau ini 40, ini 40 ya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan bilang ini bukan 40, ini bukan berbentuk set. Ya, ini bukan berbentuk set, bukan. Kebanyakan siswa, oh ini 40, ini juga 40, ini kan set. Bukan. Yang namanya set itu ada 2 buah garis yang sejajar. Ya, ini 40, ini 40. Terus gimana Kipin? Nah, kita bikin. Gampang kita lihat. Ini kan ada garis ini. 1, ini juga garisnya sejajar. Kalau Kipin tarik ke bawah, kalau ini Kipin tarik ke kiri, dan Anda perhatikan garis. Kalau Kipin tarik ke sini, ya, Anda perhatikan sudut Y ini adalah corresponding dengan ini. Loh kok bisa? Sehadap. Loh ini garis sejajar, sama ini kan sejajar. Terus yang ini tarik garis yang ke kiri, garis horizontal. Garis sudut Y dengan sudut ini adalah corresponding sehadap. Loh, berarti aku tahu ini, aku tahu Y. Iya kan? Nah, sekarang ini berapa? Anda lihat, ini garisnya ada 1, ini ada 2. Berarti ada 2 garis berbentuk X. Artinya di sini adalah vertically opposite. Bertolak belakang. Berarti kalau ini 60, berarti ini 60. Maka Y bernilai 60. Gampang ya. Cara jawabnya itu seperti itu. Tidak perlu panik. Kipin sekali lagi bilang tidak perlu panik. Kipin coba kasih yang nomor 3. Bagaimana kalau dia berupa variabel X? Aljabar ya, mungkin. Kita main sedikit, sabar ya. Sebentar lagi Kipin ungkat ya. Kipin kasih di sini ada nomor 3. Kipin kasih nomor 3. Di sini Kipin kasih berbentuk seperti ini ya. Oke. Di sini yang pasti paralel ya. Paralel sejajar. Kalau ada tanda gini paralel sejajar. Di sini Kipin kasih ada 7X. Di sini adalah 3X plus 7. 3X. Oh, sebentar. Dari TikTok sebentar. Mohon maaf, sebentar dari TikTok. Oke. Ya. Oke, ya. Di sini ada 7X 3X plus ini. Terus ini diketahui 131. Oh, keren ini. Ya, 131 ditanya find X value. Keren nih Pak. Ya apa ini caranya Kipin 7X 131. Keren. Ya, ngitungnya aku nggak tahu angka ini cantik atau enggak, gak ngurus. Langkahnya gimana Kipin? Secara praktis. Kipin aku narik garis ya. Secara praktis. Kipin aku narik garis ya. Narik garisnya kemana? Ke kiri? Ke kanan? Kalau narik ke kanan itu agak susah. Loh, kenapa Kipin kok susah? Ya,
Anda perlu tahu kenapa susah, kenapa enggak gitu. Anda perlu tahu. Tapi enggak ada masalah kalau secara feeling Anda mau tarik ke kanan, mau ke kiri, kiri. Kalau Kipin tarik ke kiri. Ya, sorry. Kipin tarik ke kiri. Ini. Nah, kalau tarik ke kiri, kalau ini 3x plus 7 berarti ini 3x plus 7. Kok bisa? Berseberangan dalam. Alternate interior angle. Betul ya? Nah, terus kalau ini 131, di sini juga 131. Oke? Berarti Kipin bisa mengatakan, oh 131 ditambah 3x ditambah 7 nilainya adalah 7x. Ya kan tadi katanya 7x kan ini kan 7x. Ya, berarti artinya 3x plus 7 ditambah 131 sama dengan 7x. Baru Kipin tulis 131 tambah 7 berarti 138. Ini pindah ke sana berarti 4x. Berarti x-nya adalah 138 dibagi 4. Piro ini? 138 bagi 4 berarti 312. Di sini 8. Oh, angkanya welek. Ya, angkanya elek wis. Ditulis begini aja berarti sama dengan 68. Ngawur 68 ngadik-ngadik 69/2. Gini aja teh. Ya, nilai x-nya. Oke? Itu kalau di dalam variabel x. Kipin kasih lagi kalau seandainya kata aku punya soal nomor 4 ya, masih berupa aljabar kita bermain supaya Anda paham lebih paham ya. Kipin kasih yang lebih keren. Kipin kasih seperti ini. Aku punya begini. Satu. Terus aku punya begini. Kipin sama. Oke. Kipin tarik garis lagi. Di sini sejajar dengan ini sejajar. Oke. Terus kalau Kipin tarik di sini adalah Kipin tarik begini. Terus yang satunya ini juga begini. Ya, ini Kipin tarik. Sejajar ya ini ya. Ini garisnya sama. Sorry. Memang agak susah ya kalau papan tulis begini ya, harusnya digital ya sekarang ya. Oke, Kipin tarik gini. Kalau di sini ada 2y min 5, di sini 2y min 5. Nah, ini 2y min 5. Oke. Terus di sini adalah x plus 10. X plus 10. Ini x plus 10 ditulis. Terus di sini ada tulis 53 derajat. Oh, keren. Terus di sini ada 77 derajat. Oke. Terus di sini ada tulis 120. Di sini ada tulis 125. Nah, yang jadi permasalahan, Anda harus tarik garis. Apakah tarik garisnya kemana? Ini Anda tarik garis ke kanan atau ke kiri? Kalau ini Kipin tulis tarik garis ke kanan, berarti aku harus ngitung ini berapa. Oh, ini termasuk sebiak dalam, termasuk interior. Berarti ini ditambah ini sama dengan 180. Berarti mau nyari ini 180 kurangi 131. Berapa? Berarti ketemunya 49. Susah toh? Susah. Karena apa? Aku kurang ngitung. Tapi kalau ini aku kan nggak perlu ngitung. Ya, kalau berseberangan aku nggak perlu ngitung 131, 131. Tapi ini aku ngitung. Hasilnya sama. Anda perhatikan, ini coba kerjakan. Lah, kalau Anda maksa garisnya tarik ke kanan, berarti yang di sini problem. Karena ini interior, sebiak dalam. Berarti mau nyari ini gimana? Sudut ini ditambah ini sama dengan 180. Berarti kalau mau mencari yang ini adalah 180 dikurangi buka kurung 3x ditambah 7. Susah enggak? Susah. Kita coba hitung ya. Hasilnya 69/2. Coba kita hitung. Hasilnya sama enggak? Kita hitung 180 dikurangi 7. Ini kurungannya dibuka berarti 180 kurangi 7 berarti hasilnya 173 min 3. Terus caranya gimana Kipin? Mau mencari X-nya gampang. Tadi kan diketahui ini totalnya 7X. Berarti 7X ditambah 49 ditambah 173 min 3E itu hasilnya harusnya sama dengan 360 derajat. X-nya nanti pasti ketemu ini. Cuma lebih ribet. Ya, cuma lebih ribet. Anda ngitung. 7x dikurangi 3x berarti Kipin tulis di sini 4x. Betul ya?
49, 173, 49. Kita ngitung manual aja ya. 12, 22, berarti ketemunya 222 sama dengan 360. Kita ngitung manual aja ya. Berarti kita tulis 4X sama dengan 360 dikurangi 222. Berarti 4X sama dengan 138. Sama enggak? Berarti ceritanya kalau sama gampang mana? Ya jelas gampang ini. Maka Anda narik garis itu jangan sembarangan. Anda harus menciptakan apakah dia. Kipin tidak suka. Kipin jujur tidak suka memakai kata co-interior. Karena kata co-interior ini total di jumlah sama dengan 180. Kadangkala kita ngitung itu bisa salah. Jadi lebih baik aku memakai sudut yang sama. Apakah dia alternate interior, apakah dia vertically opposite, ataukah dia corresponding angle. Nah itu yang terpenting. Nah hal ini tak pakai. Aku mau menciptakan ini bukan memakai co-interior sebiak dalam, tapi aku mau memakai kalau bisa alternate interior. Kipin tarik garis ini ke kiri ya. Jadi kalau tarik garis ke kiri berbentuk set, berarti dia kalau ini 53 berarti ini bernilai 53. Satu poin. Yang kedua, karena ini sudah tak tarik ke kiri, berarti kalau aku tahu ini 77, berarti yang di sini juga 77. Maka mencari nilai X-nya gampang. Berarti X tambah 10 nilainya adalah 53 ditambah 77. Berarti X plus 10 sama dengan 130. Berarti X-nya sama dengan 120. Gampang ya. Jadi secara logik gampang ya. Yang kedua, kalau aku punya 2Y min 5 ini berarti aku narik garisnya kemana Kipin? Oh ya, aku nggak suka tarik ke sini. Ya. Tapi kalau narik garis ke sini, dia jadi co-interior gak apa-apa. Soalnya masih angka. Tapi kalau berupa variabel seperti aljabar X ini susah. Itu bahaya. Nah, tetap Kipin tetap tulis, Kipin tarik ke kiri. Lah, kalau ini 129 berarti ini 129. Ya, kalau ini 120 berarti di sini juga 120. Berarti 2Y min 5 itu sama dengan 120 ditambah 129. Berarti 2Y min 5 sama dengan berapa ini? Kipin tulis ini berapa ini? 249. Berarti 2Y sama dengan 254. Betul ya? Di sini 54. Nanti kalau salah bilang ya. Berarti Y-nya sama dengan 127. Gampang ya? Jadi Anda harus ngerti lah pokoknya ya, secara konsep harus ngerti. Kipin kasih yang nomor berikutnya ya, habis ini rungkat ya. Sebentar lagi 3 menit lagi rungkat ya Kipin. Oke. Nah, Kipin kasih soal berikutnya yang kelima untuk di dalam garis ini. Kipin kasih yang 5, coba ya. Kipin kasih yang kelima. Kipin kasih soal yang begini. Nah, aku punya garis begini. Nah, terus yang satunya begini, terus yang satunya tarik gini. Oke. Di sini ada kata garis ya, di sini paralel. Ada kata paralel berarti artinya garis ini dengan ini lurus ya, paralel sejajar ya. Terus di sini ada diketahui di sini 110 ya, katakanlah 110 derajat. Terus di sini diketahui berapa ini ya, katakanlah 65 derajat, betul, anggap aja ya. Terus di sini diketahui X min 10. Nah, dia tanya find X value. Nah, ditanya find X value, berapa nilai X? Anda tarik garisnya di mana ya, terjala. Anda ciptakan sendiri apakah dia corresponding, apakah dia vertical, itu terserah. Kipin tarik, yang jadi permasalahan Kipin tarik yang di posisi sini. Ini sudah ada line-nya, yang tak tarik dijilitin. Yang tak tarik kemana Kipin? Ke atas atau ke bawah? Suka-suka, gak ada masalah. Kenapa Kipin gak ada masalah? Gak ada masalah. Bagi Kipin gak ada masalah. Oh kayaknya ini soalnya salah. Kayaknya ini soal ini salah. Kenapa Kipin kok bisa salah? Kayaknya soal ini salah. Kenapa Kipin kok bisa salah? Kayaknya soal ini salah.
Kenapa kok Kipin kok bisa tahu ini salah? Ini kayaknya salah soal ini. Tidak akan mungkin terjadi. Ya, jadi Anda gak usah panik. Anda bisa mungkin lebih pintar dari guru Anda, pasti bisa lebih pintar. Kalau soal ini salah bukan dalam arti Anda gak bisa ngerjain. Ya, Kipin coba. Kipin sudah lihat gini pasti salah. Pasti salah. Kenapa? Kalau Kipin tarik menciptakan garis yang menjadi interior, Kipin tarik ke bawah. Kalau ini 110, berarti total ini ditambah ini sama dengan 180. Kalau ini 110, berarti ini 70. Lah segini 70 masuk segini 65. Itu salah. Paham ya? Soal ini salah. Ya? Ngerti ya? Nah, ini rasanya bukan 65. Kipin ganti ya. Ini Kipin ganti. Wah, kok salah, ngawur ini ngadi-ngadi. Wah, asli ngadi-ngadi. Kipin kasih di sini 80 deh. Ya, Kipin kasih 80. Kipin kasih 80, bukan 65. Ya, jadi kalau 65 salah. Segini aja 70 masuk segini 65. Ya, impossible. Oke? Lanjut ya. Kalau aku tahu ini 110, ini 70. Kalau ini 80, berarti yang kecil ini adalah 10. Kalau ini 10, berarti segini ini juga 10. Kalau ini 10, berarti X min 10 sama dengan 10, berarti X sama dengan 20. Oke, mantap ya. Terus Anda tanya, Kipin kok ditarik garis ke bawah? Coba toh tarik garis ke atas. Kipin tarik garis ke atas. Supaya Anda paham. Ya, supaya Anda paham. Bukannya artinya harus ditarik ke bawah, bukan. Ya, Kipin tarik garis ke bawah. Ya, rungkat ini ya, Kipin izin. Ya, nanti karena Kipin ada kegiatan yang lain, nanti Kipin akan lanjutkan di sesi berikutnya. Oke, lanjut gini ya, Kipin kasih. Kipin kenapa kok tidak ditarik ke atas? Ya, di sini Kipin kasih 80. Di sini kasih 110, di sini adalah 110 ya, Kipin tulis. Di sini X min 10. Oke. Kipin tarik garisnya ke atas. Kalau ini tak tarik garis ke atas, dia tidak akan terjadinya co-interior, tapi dia akan terjadinya alternate interior berbentuk set. Loh, enak loh ya. Kalau ini 110, berarti ini 110, berarti ngitung. Iya dah, kalau ini 110, tetap Anda ngitung. Total ini kan sama dengan 360. Betul kan? Kalau ini 110, ini 80, sudah 190, berarti 360 dikurangi 190. Berapa? Berarti ketemunya 170. Berarti ini adalah 170. Nah, kalau ini 170, berarti Kipin tarik garis gini. Kalau ini 170, berarti ini juga 10. Karena ini termasuk co-interior ya. Nah, kalau ini 10, lah X min 10 sama dengan 10, berarti X-nya sama dengan 20. Ya, jadi Anda mau pakai cara manapun sebenarnya konsepnya tetap sama. Yang penting Anda tahu apakah dia corresponding angle, apakah dia vertically, apakah dia alternate interior, itu yang terpenting. Tadi kesimpulannya Kipin tidak suka memakai kata sepihak dalam, sepihak luar. Ini buktinya Kipin 5 aja, sepihak luar Kipin abaikan. Jadi konsep sepihak dalam itu pengerjaan yang sangat ribet. Karena apa? Karena bisa membuat para siswa itu salah dalam perhitungan, tidak teliti. Hanya orang pintar saja. Hanya orang pintar, orang cermat yang bisa mengerjakan dengan baik. Jadi hindari dalam perhitungan sepihak dalam. Ya, jadi matematika juga butuh politik. Ya, kalau Anda diajari teori ini, tapi kalau hal ini lemah di Anda jangan pakai yang lain. Oke? Jadi Kipin berharap yang vertically, terus sama alternate, sama koresponden itu yang perlu Anda kuasai. Oke ya, cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Jadi Kipin mengadakan live mengenai angle ini karena ada salah satu peserta yang minta dinaikkan live mengenai angle ya. Semoga bisa jelas ya dalam penjelasan kalimat ini ya. Sama-sama ya. Kalau tidak salah ini 3-4 hari yang lalu yang minta request mengenai materi ini ya. Tapi mohon maaf kalau Kipin telat dalam membaca dan juga telat dalam mengadakan live karena situasi, karena waktu ya. Semoga bermanfaat. Tujuan daripada live ini adalah supaya terciptanya record, dan record ini Kipin akan bagikan
ya, pasti Kipin akan bagikan sebagai acuan pelajar di seluruh Indonesia untuk membelajar. Anda mau cari mengenai eksponen, ada kok lengkap. Anda mau mencari mengenai integral, ada lengkap. Gerak melingkar, Kipin sudah mulai menjajak ke arah fisika ya, jadi ke arah fisika, jadi mulai mengadakan live mengenai gerak melingkar, terus nanti mungkin kesetimbangan benda tegak, mungkin nanti ke Deret Taylor, atau mungkin di Maclaurin, atau mungkin di integral level Taylor ya. Itu jadi semoga keterangan-keterangan ini recordnya sudah terbentuk, Anda bisa belajar sebagai book Anda ya. Semoga bermanfaat aja. Oke, terima kasih yang sudah berbagi, yang sudah share-share. Tunggu aja di live-live berikutnya. Kipin tidak bisa memastikan kalau live-nya itu selalu continue ya, tapi Kipin butuh dukungan dari kalian supaya banyak peserta, supaya banyak bermanfaat, para pelajar bisa memakai kontennya Kipin untuk acuan belajar. Oke, terima kasih. Kipin mohon pamit. Thank you. Bye bye. Bye bye.